Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama Panen Sekuritas. Ya, untuk membahas pergerakan IHSG hari ini serta prospeknya esok, kita sudah bersama dengan Nico Lawrence, Head of Research Panen Sekuritas. Mas Nico, kita lihat IHSG bergerak ke zona merah begitu ya hari ini dan di level 0,69% mengalami koreksi. Anda melihatnya sentimen apa yang bergerak di lantai bursa untuk hari ini? Ya, kalau kita lihat dari market sebenarnya concern investor masih dari sisi yield obligasi ya. Kan kalau kita lihat yield hari ini naik levelnya sampai mendekati 1,6%. Jadi pressure-nya sebenarnya masih tinggi, apalagi kalau kita lihat nanti dengan adanya potensi approval stimulus 1,9 triliun US dollar dari pemerintah US, itu akan meningkatkan supply obligasi. Translasinya adalah ada kemungkinan yield ini juga akan mengalami peningkatan. Cuman patut diwaspadai ya, bahwa kita tahu kalau dari sisi investor itu antisipasi terkait inflasi ini masih tinggi ya. Walaupun kita tahu statementnya dari Janet Yellen, ini Menteri Keuangan US, state bahwa inflasi ini sebenarnya masih under control. Cuma sebenarnya kalau kita lihat belakangan, contohnya ekspektasi inflasi di US itu tuh sekarang udah 2,2%. Ini adalah tertinggi sejak tahun 2008. Kalau kita lihat zaman-zamannya harga properti ya, harga properti kalau kita lihat Case-Shiller Index itu sekarang tertinggi sejak 2014. Kemarin di Desember tumbuhnya sekitar 10,4%. Producer Price Index juga naik 1,4%, tertinggi sejak 2013. Nah, jadi itu yang sebenarnya concern investor dengan adanya potensi stimulus, inflasi ini bisa nggak terkendali. Nah, itu jadi concern pertama. Kedua adalah nilai tukar sebenarnya. Kita lihat bahwa nilai tukar kita kan belakangan ke 14.500. Jadi kalau kita lihat pressure dari sisi yield obligasi, itu sebenarnya juga mendorong outflow dari emerging market. Jadi investor melihat attractiveness dari sisi yield obligasi di US. Kalau kita lihat dolar index kayak contohnya DXY juga sekarang udah ke level 92, itu yang bikin dari pressure obligasi outflow itu khususnya cukup signifikan ya. Jadi itu yang sebenarnya menurut kita main reason investor. Secara spesifik kalau kita lihat dari domestik juga sebenarnya ada isu ya, karena kita tahu dari sisi varian B117 dari Inggris itu jadi pressure sebenarnya buat market ya. Oke, kita lihat ini industri dasar menguat agak signifikan nih terapresiasi ke 1,31%. Apa yang membuat industri dasar menurut Anda menguat? Kalau kita lihat sebenarnya kalau buat kalau dari sektor secara keseluruhan ya, jadi industri dasar ini kan ekspektasi dari manufacturing ya. Jadi kalau kita lihat kayak contohnya PMI Indonesia itu masih di level ekspansi. Nah, itu yang harapannya lebih positif. Jadi kelihatan sebenarnya investor tuh lebih ada preferensinya lebih ke buat manufacturing related dibanding consumer related, karena translasi dari sisi consumer confidence index kemarin kita lihat di Februari itu sedikit lemah. Jadi investor melihat manufaktur ini harusnya akan lebih bagus ya, khususnya nanti di first quarter sampai di second quarter. Jadi itu sebenarnya katalisnya ya. Oke, nah untuk Antam ini gimana prospeknya saat ini? Ini kan ada juga pengaruh dari holding baterai saat ini, Mas Niko. Antam ya, Antam kita tahu kan revenue-nya sebenarnya dua base-nya, gold dan juga nickel. Gold kalau kita lihat emang trennya melemah, cuman kita tahu bahwa kontribusi gold ke operating profit-nya Antam itu sebenarnya relatif kecil, sekitar 30-40%. Nickel yang jadi cerita lebih banyak ya. Kalau kita lihat di nikel belakangan kan emang koreksinya cukup dalam ya. Nikel sempat 19.500, sekarang di level 16.000. Investor concern-nya sebenarnya ada 3 terkait nikel ini, dan menurut kita adalah short term atau temporary. Kalau kita lihat nikel di global mengalami pelemahan, ini sebenarnya lebih dari China ya. China kalau kita lihat tuh momentum perbaikan ekonominya agak sedikit terhambat di first quarter ini, khususnya di bulan Februari. PMI-nya mereka mengalami penurunan. Kalau kita lihat kedua adalah dari sisi salah satu pemain tambang nikel terbesar, salah satu yang terbesar di dunia juga, Norilsk Nickel, itu dia punya kontribusi ke global itu sekitar 6,2%. Nah, supply-nya itu mulai tumbuh karena mereka sebelumnya stop operation, karena ada kendala banjir, mereka udah mulai operation, supply-nya makin banyak, itu pressure juga dari sisi harga. Plus dari sentimen negatif sebenarnya. Kalau kita lihat kan dari Elon Musk state bahwa mereka akan coba shifting dari sisi katodanya itu base-nya lebih ke besi dibandingkan pakai nikel. Cuman sebenarnya menurut kita itu nggak akan jadi concern in the short term, karena concern-nya Elon Musk ini kan sebenarnya masalah sustainability atau supply dari nikel ini agak terbatas. Cuman itu kalau kita lihat kan sebenarnya capacity atau supply ini masih bisa panjang 10 atau sampai 20 tahun. Nah, jadi
itu nggak ada concern di situ sebenarnya. Apalagi kita tahu bahwa nikel ini kalau secara dari sisi kepadatan energi ini paling bagus sebenarnya untuk menyimpan energinya. Nah, jadi ini yang menurut kita harusnya koreksi dari Antam dan juga Inco atau beberapa nickel player related itu sebenarnya lebih ke temporary ya. Oke, untuk nikel ini seperti apa ke depannya? Rekomendasi Anda apa saja mungkin yang bisa dibeli saat ini? Kalau kita at this stage kita prefer buat Antam dan juga Inco ya. Kita punya Antam target price masih di 3.700, Antam di 8.900. Jadi kalau kita lihat nanti earnings delivery harusnya akan lebih bagus nanti ya, khususnya nanti di second quarter sampai third quarter, itu yang menurut kita akan jadi katalis positif. Plus kan kalau dari pemerintah ini kan sedang melakukan beberapa negosiasi ya, khususnya dengan Tesla masih berlangsung, jadi harapannya itu bisa jadi katalis positif juga dari sisi sentimennya. Jadi itu menurut kita buat nikel ya, karena nikel at this level tuh currently harganya sekitar 16.000. Target harga asumsi nikel kita di model itu sekitar 18.500. Jadi kita lihat dari sisi upside masih banyak. Karena kita tahu bahwa nikel ini kan sebenarnya ada dua kelas ya. Satu yang digunakan buat stainless steel manufacturing. Jadi ini kalau kita lihat tren dari manufacturing expansion di China khususnya itu dorong banget permintaan buat stainless steel related. Nah, jadi coating yang pakai nikel ini itu juga akan dorong buat harganya. Terus yang kedua dari EV itu tadi. Nah, maksudnya kalau buat EV, kita tahu bahwa kan dengan adanya Paris Agreement, kita lihat buat dari beberapa negara itu target buat zero waste itu sekitar di sampai 2050. Nah, jadi harapannya dari renewable energy atau EV ini bakal jadi tren ke depannya. Pertumbuhan dari sisi EV masih lebih tinggi dibanding conventional cars, jadi demand buat nikel itu harusnya masih tinggi kita lihat. Apalagi kita tahu bahwa kontribusi baterai listrik ke komponen mobil itu kan sekitar 40-60%. Buat bahan baku nikel itu 40-60% juga dari bahan bakunya nikel buat yang baterai listrik. Nah, jadi demand menurut kita sih masih harusnya akan bagus ya. Jadi kita lihat earnings di tahun 2020 dan 2021 buat beberapa nikel player itu harusnya positif ya. Oke, baik. Untuk esok mungkin apa yang bisa direkomendasikan, Mas Niko? Kalau besok kita lihat sebenarnya investor masih akan waspadai ya. Kalau kita lihat Dow Futures sebenarnya positif. Approval ini mereka akan lihat, karena kalau kita lihat dari Biden ini kan Senat sebenarnya udah approve yang 1,9 triliun US dollar. Jadi Biden itu masih punya waktu nanti sampai tanggal 14 Maret sebelum nanti stimulus yang pertama yang dimulai Desember itu udah mulai selesai. Kita belum tahu nih stimulusnya kira-kira akan di-approve kapan. Ada yang state itu di sekitar di hari Selasa ini waktu US berarti, atau hari Kamis. Cuman kalau kita lihat tren belakangan ini harus agak hati-hati ya, in the short term khususnya obligasi. Jadi buat dari sektor mungkin buat esok hari kita lihatnya lebih ke sideways, cuman kecenderungannya lebih ke melemah. Buat dari sisi sektor kita masih suka komoditi ya. Jadi kalau kita lihat koreksi yang signifikan belakangan ini, kita bisa ambil Antam dan juga Inco. Itu menurut kita jadi katalis positif. Plus infrastruktur sebenarnya. Kalau kita lihat dari beberapa player infrastruktur kayak Jasa Marga mau divest, dia punya toll road, Waskita juga sukses juga melakukan divestment buat toll roadnya. Jadi itu menurut kita jadi katalis positif ya. Jadi infrastruktur sama nikel sektor kita rekomendasi ya Mbak. Oke, baik. Terima kasih Mas Niko Lauren, Head of Sama. Research Panin Sekuritas.